Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali lagi berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita beribadah dan bersyukur pada Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan padanya, dan fokus memuji, menyembah Tuhan, dan membuka hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan, amin. Kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita mau memberi syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh Tuhan berhari-hari ini, yaitu Tuhan selalu baik. Tuhan katakan Tuhan selalu baik. Saya bilang amin Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur, diingatkan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Mungkin pada tantangan, tetapi ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia layak menerima pujian kita. Mari kita beri pujian yang terbaik buat Dia. Haleluya Yesus. Haleluya, ku memujimu
bagimu, sebab rahmat-Mu harusnya bagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Oh yeah, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Kami bagi Yesus saja, melayani Tuhan, memuji dan sembah kami. Haleluya Yesus, haleluya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang setia, Allah yang besar dan Dia maha baik. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan, masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kunaikan syukur padamu Tuhan, sebab Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari kita naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ya, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur bagi Dia, ya. Segala puji syukur bagimu, ku
persembahan bagimu saja. Nama Yesus yang selalu mempesona kami. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau berdaulat dan Engkau maha baik. Tak pernah Kau tinggalkan kami, dan kami naikkan syukur yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hati kami, hidup kami persembahkan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Allah. Mari Kau urapi beliau menyampaikannya. Biar firman Tuhan membawa kami ke dalam kemenangan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Allah yang membangun kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu Tuhan berikan kepada beliau yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat kami naikkan kepada Yesus Kristus saja, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang terpelihara sempurna, sekalipun ada banyak pergumulan. Minggu ini, saya akan membahas tema How to Start and Run Your Ministry. Bagaimana memulai dan menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Saya tahu masing-masing kita punya pengalaman awal bagaimana Tuhan memanggil kita dulu. Mungkin ada yang sejak usia muda, masih SMA atau masih kuliah, menerima panggilan Tuhan tanpa disadari, dan akhirnya berjalan waktu kita baru ingat, oh ya, dulu aku pernah alami apa yang Tuhan pernah nyatakan, dan ternyata itu sekarang menjadi kenyataan, kita terlibat dalam pelayanan. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Ya, firman Tuhan terambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mendahului firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami mau belajar bagaimana Engkau memulai pelayanan-Mu di dunia. Beri kami pengertian dengan sederhana. Bahkan apapun yang hamba-Mu persiapkan, Engkau memodifikasi sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Saudara, di dalam Lukas 4, selesai alami pembaptisan, ya disitu dikatakan sebelum memulai pelayanannya, Yesus dilarikan oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, di sana sepanjang 40 hari dia berpuasa, tetapi sekaligus di waktu yang sama iblis ya mulai mencobai dia. Lukas 4 ayat 1 sampai 2 saya bacakan buat Bapak Ibu. Yesus yang penuh Roh Kudus ya kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia menjadi lapar ya. Nah, Saudara, dari bagian awal ini, untuk memulai suatu pelayanan, yang pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Roh Tuhan waktu memenuhi hidup seseorang, Roh itu menginginkan ya, saudara dan saya memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Jadi waktu Roh membawa lari Yesus ke padang gurun, itu tujuannya bukan sekedar untuk dicobai, tetapi bagaimana Yesus sebelum melayani 40 hari, dia harus memiliki keakraban dengan Sang Bapa. Ya, nah ini yang penting bagi setiap kita saat kita mau memulai pelayanan kita, bahkan bagaimana kita akan menjalankan terus pelayanan kita. Kita dituntut untuk tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa bercerita tentang Tuhan yang ajaib, bagaimana Allah yang luar biasa, sementara kita tidak pernah mengenal Dia dengan benar. Karena itu tujuan Roh membawa Yesus ya ke padang gurun, supaya dia memiliki ya keakraban yang lebih dengan Allah Bapa,
Ya, waktu dibaptis, Allah Bapanya menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi Yesus sebagai manusia 100%, dia butuh membangun keakraban itu dengan Bapanya secara khusus. Nah, ini yang membuat iblis tidak suka, dan iblis masuk di kondisi tersebut untuk mencobai Yesus. Nah, sekali lagi, iblis sangat takut jika Bapak Ibu Saudara memiliki keakraban dengan Tuhan. Dia tidak mau kita memiliki keakraban. Karena itu dia berusaha mengintervensi dan mulai menawarkan hal-hal untuk memutuskan keakraban kita dengan Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus sejak awal, dia terima pernyataan bahwa Allah Bapa mengasihi dia. Dia dipenuhi dengan kuasa, artinya sejak saat itu dia komplit memiliki semua untuk mulai melayani. Tetapi sebelum memulai melayani, keseluruhan yang dia terima, justru itu yang dia pakai pertama kali untuk melakukan peperangan melawan si jahat. Nah, Bapak Ibu, kita bisa perhatikan bahwa orang-orang yang bersenjata lengkap untuk menghadapi pencobaan terkuat, yaitu mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dia baru kembali dari Sungai Yordan. Pernyataan Allah tentang dia adalah anak yang dikasihi, dan dia sudah membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebagai anak Allah, dia membutuhkan persekutuan dengan Bapanya, dan dengan demikian dia siap untuk melakukan semua tanggung jawab pelayanannya. Nah, ketika kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, sekali lagi, hal-hal yang menyenangkan terjadi antara kita dengan Tuhan. Tetapi waspada, karena sekali lagi, justru saat itu adalah saat di mana iblis akan masuk dan mencobai dan untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki semua kelengkapan. Tuhan sudah mengurapi, memberi rohnya bagi kita. Bahkan dia menyatakan kita anak yang dikasihi. Artinya kita sudah lengkap dengan semua kuasa yang dibutuhkan. Seperti halnya sebuah kapal yang syarat dengan benda-benda harta yang bernilai, justru kapal itu akan menjadi sasaran bagi para perompak. Ya, para perompak tidak akan mendatangi kapal yang tidak bernilai, yang tidak berisi apa-apa. Tetapi kapal yang penuh dengan benda-benda berharga, justru itu yang akan menjadi sasaran untuk diserang oleh para perompak. Demikianlah iblis terhadap kehidupan kita. Tetapi kita tahu, Yesus tidak mengizinkan hal itu terjadi atas hidupnya. Ya, yang pertama, untuk memulai dan menjalankan pelayanan, saudara dan saya harus membangun keakraban dengan Tuhan. Yang kedua, hal berpuasa. Ya, 40 hari dia tidak makan. Saya tidak akan berbicara tentang cara-cara berpuasa, ya, bentuk-bentuk puasa seperti apa, tidak. Tetapi esensi dari berpuasa, ya, dengan berpuasa Yesus menunjukkan bahwa dia tidak tergoda sama sekali dengan hal-hal jasmani, dan iblis pun sulit ya untuk menguasai kita jika kita telah melepaskan diri dan mati terhadap hal-hal jasmani, perkara-perkara dunia. Ya, semakin kita melatih tubuh kita ya, dan menguasai sepenuhnya, semakin sulit iblis untuk bisa menyerang dan menjatuhkan hidup kita. Ya, memang Yesus lapar setelah 40 hari, namun ia tidak tunduk sama sekali terhadap tawaran si jahat. Dia tidak mengubah ya batu menjadi roti. Sama sekali dia tidak mengizinkan hal itu terjadi. Nah, ini penting bagi kita. Sangat tidak penting untuk membuktikan diri kita di hadapan orang-orang yang bahkan mungkin sebetulnya tidak peduli siapa kita.
Ini yang iblis lakukan. Dia mencobai eksistensi Yesus. Dan tidak penting bagi Yesus untuk membuktikan dirinya di hadapan iblis. Sama sekali tidak ada gunanya. Ya saudara, kerendahan hati itu menjadi salah satu kunci kedewasaan rohani seseorang. Saudara tidak perlu memamerkan kerohanian saudara ya untuk dinilai orang lain. Saya mau katakan, bahkan orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak perlu bercerita dan mengatakan kepada orang lain, saya dipenuhi Roh Kudus loh. Atau bahkan dalam banyak nasihatnya, dia berkata, saya mendengar Roh Kudus berkata untuk saudara, ya, Roh Kudus menyampaikan pesan, itu tidak perlu. Hal-hal semacam ini, itu justru dilakukan hanya untuk membuat orang lain merasa yakin bahwa kita memiliki keakraban dengan Roh Kudus. Saudara baca di Alkitab, tidak ada yang melakukan hal itu di antara para murid ataupun para rasul. Ya, justru orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kualitas hidup mereka akan nyata saat mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan memamerkan dirinya bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, tetapi kualitas kehidupannya yang semakin serupa dengan Kristus, itu yang menunjukkan bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian yang kedua, ya, bagaimana memulai dan menjalankan pelayanan. Saudara harus memiliki waktu berpuasa, tujuannya supaya saudara terlepas dari semua ikatan-ikatan dunia, ya, menguasai tubuh saudara sedemikian rupa, dan iblis tidak bisa dengan mudah menyerang saudara. Yang ketiga, bergantung kepada firman Tuhan, ya. Dalam pencobaan iblis kepada Yesus 3 kali tawaran-tawaran menarik untuk membuktikan eksistensi, tetapi Yesus mematahkan semua itu dengan berkata, ada tertulis, ya, ayat 4, 8, dan 12 dari Lukas 4 ini. Semua dikembalikan Yesus dengan mengatakan, ada tertulis. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Iman kepada firman Tuhan adalah perisai bagi setiap kita, ya. Jadi oleh karena itu hendaknya kita juga menguasai firman Tuhan. Kalau Yesus katakan ada tertulis, dia sebagai Allah, namun sebagai manusia, dia juga belajar. Kalau dia bilang ada tertulis, berarti dia pernah baca kebenaran firman Tuhan itu. Dia tidak mengandalkan pikiran, pengalaman, tetapi dia mengembalikan semua perkataan iblis dengan mengatakan firman. Ada tertulis. Kenapa? Ada tertulis artinya hitam atas putihnya jelas, secara legal, pernah tertulis dan difirmankan oleh Allah. Dan tidak ada kekuatan iblis untuk, ya, melawan orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Bagian yang ketiga, kita harus bergantung penuh pada firman. Karena itu cintai firman Tuhan, sering memiliki waktu baca, renungkan, dan hafal firman Tuhan. Supaya setiap kali serangan godaan itu datang, firman yang mengendap itu akan muncul untuk mematahkan semua serangan, ya, dalam kehidupan langsung ataupun lewat berbagai pikiran yang masuk dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, lawanlah iblis, ya. Kalimat terakhir, akhirnya iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, semua yang engkau lihat ini di dunia ini, ya, akan aku berikan kepadamu jika engkau mau sedikit saja menyembah. Tetapi kalimat pamungkas Yesus, enyahlah iblis. Nah saudara, ini kalimat langsung yang perlu juga kita ucapkan seperti apa yang Yesus lakukan kepada iblis. Sekali lagi, pencobaan terkait masalah penyembahan tidak perlu dinegosiasikan, tetapi harus straight langsung dilawan. Karena sekali lagi, tujuan kedatangan Yesus untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, supaya manusia kembali menjadi penyembah-penyembah yang benar kepada Allah.
Sementara iblis ingin merebut dan merusak itu. Dia ingin mengalihkan penyembahan yang benar kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Ini tidak perlu dinegosiasikan, ini harus langsung dihajar, dilawan secara nyata. Jadi apapun yang akan membelokkan penyembahan saudara selain kepada Tuhan, ini merupakan dosa terbesar, dan jangan bernegosiasi tentang hal itu. Langsung lawan, ya. Jangan sampai perlahan-lahan kita dibelokkan tujuan kita, tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah sesuatu yang lain. Ya. Nah, bagaimana ending dari pertemuan antara Yesus dengan iblis waktu dia dicobai? Iblis akhirnya undur dari Yesus. Saudara perhatikanlah. Sekali lagi, jangan bernegosiasi, tetapi lawanlah iblis. Baru dia undur. Nah, tetapi sekali lagi, harus waspada. Karena di ayat yang terakhir, ayat yang ke-13, saya baca buat Bapak Ibu ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur, betul dia undur, ya, daripada Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Wah, dia tidak kalah dan menyerah begitu saja, ya. Setelah kalah telak 3 kali dengan firman yang Yesus cuplik dari perjanjian lama, ada tertulis, dan terakhir ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, dia kalah telak. Tetapi iblis ternyata juga memiliki nilai yang positif. Dia never give up, ya. Dia mundur, tetapi dia menunggu waktu yang baik untuk strike kembali. Nah, saudara, kalau iblis saja memiliki strategi yang tidak pernah menyerah, ya, dia selalu berusaha untuk menyerang kita supaya kita hancur dan dapat dikalahkan. Sebaliknya, hari ini kita harus lebih bersemangat untuk lebih hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, ya. Karena sekali lagi, dia pantang menyerah, kita juga harus pantang menyerah, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dalam praktek kenyataan hidup, ada banyak orang yang juga pantang menyerah, merongrong hidup kita. Kalau seperti ini sudah jelas siapa Bapa mereka, ya. Artinya, ada hal sedikit saja itu dieksploitasi. Mereka berusaha mencari jalan untuk menjatuhkan kita dengan berbagai cara. Jangan pernah menyerah. Waktu saudara melakukan kebenaran, lakukan terus. Jangan pernah melihat dan menanggapi semua yang dimunculkan. Karena sekali lagi, kita yang hidup benar saja terus dicari-cari untuk dijatuhkan. Seperti itu yang iblis kerjakan. Apalagi kalau kita membuka celah, ada dosa. Wow, itu bisa jadi sesuatu yang viral, ya, hari ini. Lawan, jangan pernah buka celah, jangan pernah bernegosiasi, ya, bersama dengan si jahat. Ya, saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus memulai dan menjalankan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan. Pertama apa? Bangun keakraban dengan Tuhan. Karena iblis sangat takut waktu saudara memiliki keakraban dengan Tuhan. Saudara perlu alami sendiri kuasa secara pribadi dengan Tuhan, baru saudara dapat menceritakan itu kepada orang lain. Yang kedua, miliki disiplin kerohanian, salah satunya berpuasa secara rutin, melatih tubuh saudara supaya tubuh saudara tidak menguasai saudara, tetapi roh Allah yang menguasai saudara. Yang ketiga apa? Bergantung penuh kepada firman Tuhan. Ya, karena sekali lagi, pedang roh itu adalah firman. Perisai iman itu bagaimana saudara mengimani setiap janji firman Tuhan. Dan terakhir, jangan pernah bernegosiasi dengan si jahat, tetapi lawanlah si iblis. Baru dia akan lari daripada kita. Ya, hari ini secara praktis kita hanya diingatkan. Waktu kita akan memulai sesuatu, waktu kita sudah diperlengkapi dengan segala yang baik dari Tuhan, maka saat yang sama si jahat akan berusaha menghancurkan hidup saudara. Jangan pernah takut, Tuhan tetap memperlengkapi saudara untuk menang. Jangan pernah silau dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kerjakan terus kehendak Tuhan dan
terus nikmati penyertaan, perlindungan, proteksi Tuhan atas hidup saudara. Yang sekali lagi, Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang akan Tuhan hadirkan. Karena itu, jangan mau dikalahkan dengan segala sesuatu. Tuhan berkati Bapak Ibu, terus semangat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah khawatir untuk segala sesuatu. Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan ikut berperang bersama dengan Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau memberi kami teladan. Waktu Engkau memulai pelayanan-Mu di dunia, Engkau tidak langsung mengerjakannya, tetapi Engkau menyisihkan waktu untuk membangun relasi lebih akrab dengan Bapa-Mu. Dan hari ini kami mau belajar. Kunci utama untuk kami menang, kunci utama untuk pelayanan kami diberkati, waktu kami semakin menyediakan waktu untuk akrab dengan Engkau. Dan kami tahu, si jahat tidak menyukai hal itu. Karena itu beri kami kekuatan untuk tidak terpengaruh dengan apapun, selain terus setia membangun keakraban dengan Engkau. Terus berdoa supaya kami memiliki disiplin rohani untuk menguasai tubuh kami sepenuhnya, sehingga bukan tubuh yang jasmani daging ini yang mengatur kami, tetapi roh Allah yang menguasai hidup kami. Supaya ketergantungan, keterikatan kami kepada hal-hal jasmani benar-benar terlepas, sehingga tidak ada lagi motif-motif yang lain selain murni untuk melayani Engkau. Hamba berdoa supaya setiap umat-Mu bergantung penuh kepada kebenaran firman Tuhan, menggunakan pedang roh itu menjadi senjata yang ampuh, bahkan menjadi perisai iman dalam kehidupan setiap kami. Dan beri kami pengertian bahwa kami memiliki semua kekuatan untuk menang atas si jahat. Tidak bernegosiasi, tetapi melawan secara langsung. Karena Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk mengalahkan si jahat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk semua umat-Mu, untuk mengalami lagi segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan sepanjang waktu ini ke depan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat yang indah buat kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat 12, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu, silakan untuk memberi kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sudah menikmati berkat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan perbuatan-Mu dahsyat di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur dan kami rindu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan semakin diperlancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Katakan dengan iman, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti-Mu dapat mujizat yang besar. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita beribadah pada minggu depan, hari Sabtu tanggal 18 September jam 5 sore di YouTube kesayangan kita. Kita dilayani oleh Bapak Saron yang pasti memberikan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bergabung dalam doa fajar setiap hari Senin jam 5:30 pagi dalam Zoom meeting yang tersedia. Sama-sama kita berdoa bersama.
Mari Bapak Ibu tergabung dalam doa jemaat Rabu setiap hari Rabu setengah 7 malam di Zoom kesayangan kita, bisa juga melalui YouTube kesayangan kita juga. Mari kita makin mengenal Tuhan kita melalui doa bersama-sama ini. Bapak Ibu, mari bergabung dalam doa puasa jemaat pada hari Sabtu tanggal 18 September di Zoom kesayangan kita. Mari sama-sama kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk seluruh pelayan, saya undang untuk wajib hadir dalam doa puasa jemaat ini. Ayo semangat-semangat tergabung dalam komunitas yang membangun dalam kesan. Saya undang Bapak Ibu untuk tergabung dalam kesan online yang diadakan setiap minggunya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang punya anak usia balita sampai kelas 6 SD bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Dapat menghubungi kontak person berikut ini. Ya, akhirnya kelas hidup berjemaat periode 3 Oktober sampai 5 Desember dibuka. Minimum peserta usia 17 tahun dan sudah lulus kelas DK. Pendaftaran dapat melalui pemimpin kesan dan sekretariat. Untuk info lebih lanjut dapat melihat di layar kaca. Alpha Online akan segera diadakan periode 11 September sampai 5 Desember untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mengikuti kesan dapat mengikuti Alpha Online ini. Ada Alpha Remaja, Youth, dan Keluarga. Mari Bapak Ibu yang mungkin mempunyai kenalan yang ingin diajak ke Alpha Online ini dapat menghubungi sekretariat. Bapak Ibu, mari bergabung dalam kesan gabungan Full of Joy pada hari Minggu tanggal 26 September jam 7 malam di Zoom kesayangan kita. Mari bergabung dan sama-sama dibangun. Kita akan dilayani oleh Pastor Timotius Bakti Sarono, pasti memberikan kekuatan yang baru untuk kita semua. Bapak Ibu, mari bergabung dalam doa jemaat Rabu spesial dengan tema doa yang berkuasa pada hari Rabu tanggal 29 September jam setengah 7 malam. Kita akan dilayani oleh pembicara dan pendoa profetik kita yaitu Pastor Lambert dan Pastor Alice serta kesaksian dari Bu Meliana. Mari bergabung dalam Zoom kesayangan kita dan mari sama-sama kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. If you've ever wondered if there's more, you're not alone in that. We all explore, every day, in small ways and big. We find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us, and people that remind us of who we want to be, and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts, and at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live, and along the way discover all we can, experience more, and find out who we really are. We all are searching. It's rare to find time to think and talk about the big questions of life, about faith and reason and God and meaning. But exploring is good. We're built for it. Shalom, inilah keadaan gedung gereja yang ada di mana-mana selama tahun 2020 kemarin. Tetapi pada tahun ini saya percaya akan ada pemulihan. Gereja adalah siapa? Bukan kemana kita pergi. Gereja bukan agama, tetapi sebagai suatu hubungan. Gereja bukan sebagai bangunan, tetapi orang-orang. Kita tidak mengubah dunia ini dengan pergi ke gereja, tetapi kita mengubah dunia ini dengan menjadi gereja. Melalui Alpha adalah kesempatan kita untuk menjangkau jiwa sebagai gereja-gereja di masa online ini. Mari kita meresponi amanat agung Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa pada masa ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mempunyai rekan-rekan atau teman-teman yang bisa diajak melalui Alpha, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati.
Iya. Nyai. Iya. Nyai. Iya. Pantun dong. Cakep. Belum. Lembung padi kepunyaan Bambang. Cakep. Tunggu subuh karena lebatnya hujan. Cakep. Jangan sedih, jangan bimbang. Cakep. Mari serahkan kepada Yesus Tuhan. Iya. Mau tahu obat paling manjur untuk hati yang gundah gulana? Nyai punya solusinya. Apaan tuh? Kesan gabungan. Yeay, kapannya? Minggu 26 September jam 7 malam via Zoom. Via Zoom kalinya. Iya, via Zoom. Cakep. Banyak acara menarik loh, dan ada door prize-nya. Door prize kalinya. Ya, door prize. Door Door prize. prize. Door prize. Door prize. Oke deh, Nya. Iya. Yuk, encang-encing, nyak babe, saudara-saudara, tetangga-tetangga, ajak semuanya. Ada hadiah menarik loh, buat kalian yang baru ikut kesan. Sampai ketemu ya. Dadah. Ya, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan dan sungguh-sungguh minta apa yang kita terima dari kebenaran firman-Nya itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara dengan kekuatan yang tidak terbatas. Karena roh-Nya ada atas saudara. Ingat, Dia menyatakan saudara adalah anak yang dikasihi. Engkau begitu berharga dan Dia memperlengkapi saudara dengan segala sesuatu untuk memulai pelayanan, mengerjakan pelayanan yang ditanggungjawabkan bagi setiap saudara. Tuhan melindungi, memberkati, dan Tuhan yang terus mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Karena saudara mengerjakan kehendak Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk menjamin hidup saudara dari sekarang sampai Ia datang kembali. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang diberkati, mari berkata, amin, amin. Tuhan berkati sekali lagi Bapak Ibu Saudara.